itu harganya hanya 2 juta di dalam KPP-nya. Nah, klaster ketiga terkait dengan aliran uang dan juga penambahan saham yang dari punyanya Pak Nadiem. Nah, klaster ketiga ini banyak kita hadirkan dari Direktur Goto, Andries Lustio, dan Kelvin. Yang kedua adalah dari pihak notaris, Jose, dan dari pihak keuangan. Dari beberapa fakta itu menguatkan dakwaan kami. Artinya, ya kan, sudah saya katakan bukan hanya aliran duit yang kami dakwakan. Dalam dakwaan kan adalah 809 miliar ya, teman-teman kan hanya. Tetapi juga ada peningkatan sahamnya Nadiem dari sahamnya hanya 522 juta menjadi 15 miliar lebih. Sudah kita tayangkan tadi dari mana sumbernya seperti itu, ya kan. Dan cukup disayangkan adalah pertama adalah satu, bahwasanya saham tersebut adalah peningkatan dari performanya perusahaan tersebut karena adanya investasi dari Google. Itu yang terungkap. Kenapa? Karena perusahaan yang Goto ini punya kerjasama servis yang tidak bisa lepas dari Google. Komitmennya seperti tidak lepas. Yang ketiga adalah terdapat fakta bahwasanya pada saat Pak Nadiem sebagai komisaris utama, ya kan, aksi korporasi itu terhadap investasi Google pun meningkat. Bahkan Google itu menjadi pemegang saham terbesar. Yang sangat disayangkan ternyata aksi korporasi ini dalam pencatatan keuangannya itu tidak sesuai dengan catatan yang sebenarnya, dan itu diakui oleh semua para saksi. Sampai contoh misalnya di bulan Maret 2020 ada sekitar 11.8383 lembar saham, itu 55 juta dolar sekian, tetapi yang dicatatkan hanya sekitar berapa miliar gitu. Jadi perbedaan selisih ini, ya kan, diakui oleh pihak perusahaan, ya bahwasanya itu untuk operasional perusahaan. Nah, di sini tadi kita buat skema-skemanya, bagaimana peningkatan saham Nadiem di mana. Jadi kita bisa membuktikan siapapun perusahaan, anak perusahaan Goto itu, dari Dompet Karya Anak Bangsa, dari Dompet Anak Bangsa, dari PT Gojek Indonesia, dari ada perusahaan ANK, ada perusahaan ini, ada beberapa perusahaan, di situ terdapat sahamnya Pak Nadiem.